Pertanyaan paling sering dimanapun aku live atau webinar ya, selalu ada yang nanya gimana sih caranya ngumpulin dana pendidikan. Mulai dari kapan, investasinya di mana. Nah, tahun lalu aku pernah bikin video kayak gini juga, tapi di video ini aku akan bahas lebih detail. Steviani, Certified Financial Planner. Di video kali ini aku mau bahas tentang gimana sih caranya ngumpulin dana pendidikan. Ini adalah uang yang biasanya bikin panik ya kita sebagai orang tua begitu hamil. Kalau aku sih dari hamil ya menyadarinya. Atau begitu anaknya brojol, kita akan sadar bahwa kalau bukan kita yang nyekolahin anak, siapa lagi? Tentunya tidak ada. Makanya dana pendidikan banyak banget jadi concern para orang tua. Jadi biasanya karena panik ini pada langsung nabung aja tuh. Ada yang pakai tabungan berjangka, ada yang pakai emas. Pokoknya fokusnya udah langsung nabung buat uang sekolah anak. Nggak salah tentunya, nabung lebih baik daripada tidak menabung. Tapi kalau nabungnya lebih terarah, pastinya akan lebih baik. Tips yang pertama, sekolah deadline-nya pasti. Jadi start early. Banyak orang yang gak sadar dari kita melahirkan sampai anaknya masuk SD itu kan sekitar 6 tahun ya. Dari anaknya SD ke SMP juga 6 tahun. Dari SMP ke kuliah juga 6 tahun. Jedanya masing-masing cuma 6 tahun. Dan 6 tahun itu gak lama. Makanya sebaiknya kita ngumpulinnya dari jauh-jauh hari. Jadi mau mulai nabung uang sekolah anak dari anaknya bayi itu gak lebay sama sekali. Kamu bisa mulai nabung buat dia SD, buat dia kuliah. Dari anaknya bayi, kenapa? Biar kita punya kebebasan untuk pilih sekolah. Mau sekolah yang kurikulumnya kayak apa, mau yang fasilitasnya kayak apa, nanti mau kuliahnya di mana, di dalam kah atau di luar negeri. Ketika kita start early, uang yang kita kumpulkan setiap bulannya akan lebih kecil nominalnya dibandingkan kalau kita mendadak gitu ya ngumpulin uang kuliah anak pas anaknya di SMA misalnya. Yang kedua adalah harus tahu berapa sih target uang sekolahnya. Jangan sampai kita nabung itu tanpa tahu target. Kan zong ya, kita ngerasa udah nabung dari anaknya bayi, pas di titik anaknya mau masuk sekolah ternyata kurang. Karena kita nggak tahu persis berapa sih biaya sekolah. Makanya perlu banget survei untuk kita bisa tahu sebenarnya berapa sih target uang sekolah kita di setiap jenjangnya. Udah banyak banget artikel yang sharing tentang uang pangkal sekolah. Banyak banget website-website yang menyediakan informasi biaya sekolah anak. Nah, tapi kalau aku sendiri sih menyarankan sebaiknya kita survei langsung aja ke sekolahnya untuk memastikan sebenarnya biayanya berapa sih, biar yakin dan biar informasinya tuh langsung dari sumbernya gitu. Atau bisa juga nih kayak aku dulu, dari pas anaknya bayi sampai anaknya umur 3 tahun, aku nabung aja dulu dengan target nominal tertentu. Di usia 3 tahun baru keliling sekolah untuk menentukan kita mau sekolah yang kayak gimana, uangnya kurang berapa, harus nabung berapa lagi setiap bulannya. Tapi kan anaknya bayi, apa nggak lebay cari-cari sekolah dari anaknya bayi gitu ya. Nggak lebay sama sekali, percayalah sekolah-sekolah di Jakarta banyak banget yang terima waiting list dari anaknya bayi. Nanti kalau ternyata anaknya makin gede kelihatan minat belajarnya, gaya belajarnya kayak apa, nggak apa-apa, kita tinggal cari sekolah lain. Tapi kita udah punya range harga yang kita mampu untuk masukin anak kita ke sana gitu. Aku selalu sarankan jangan sampai berutang buat sekolah anak. Kenapa? Karena sekolah adalah sesuatu yang terencana dan bisa banget disiapin juga. Pendidikan ini cuman salah satu cara kita menyiapkan masa depan anak. Itu masih banyak lagi masa depan yang kita siapkan seperti dana pensiun misalnya. Jadi jangan sampai mati-matian apalagi sampai berutang buat sekolah anak lalu kita mengabaikan hal-hal di masa depan yang lain. Yang ketiga, pilih yang SPP-nya sesuai kemampuan. Nah, ini yang biasanya jarang dipikirin sama orang-orang. Uang pangkal tuh kita bisa nabung dari jauh-jauh hari. Kita bisa nabung uang pangkal 6 tahun. Tapi SPP kan akan ngambil dari cash flow. Kecuali dalam 6 tahun itu kamu nabungnya sama SPP juga, which is bakalan gede banget gitu ya. Nah, SPP ini adalah sebagian kecil komponen biaya sekolah anak. Masih banyak banget lagi komponen-komponen lain yang harus diperhitungkan juga, kayak field trip, catering, jemputan, bahkan les-les tambahan yang mungkin kita pengen anak ikutan juga gitu. Jadi jangan sampai kita pilih sekolah yang SPP-nya tuh benar-benar ngepas banget sama cash flow kita. Nah, yang satu ini juga sangat mungkin berubah ya. Optimis penghasilan kita bertambah, sangat mungkin nih sekolah-sekolah yang kita survei dari waktu anak kita bayi, dari waktu anak kita umur 3 tahun, SPP-nya kayaknya di luar jangkauan. Tapi ketika titik anak kamu masuk SD, ternyata SPP-nya jadi mampu kita bayar.
Makanya rencananya tuh akan lebih baik kalau kamu bikin level sekolah-sekolahnya gitu ya. Misalnya level 1 sekolah yang range uang pangkalnya sekian atau malah gratis karena negeri. Sekarang mampunya emang mencapai si sekolah ini. Terus kamu bikin yang level 2 sekolah yang agak mahal sedikit. Kayaknya kalau gajinya naik 10% bisa nih nabung untuk sekolah ini misalnya. Dan level ketiga sekolah yang memang benar-benar di tier tertinggi. Kalau penghasilannya optimis naiknya 50% dalam 1 tahun, kita bisa nyekolahin anak di sana. Nah dengan demikian kamu juga jadi punya pembanding. Kalau misalnya kekumpul uangnya ternyata di level yang paling bawah, ya berarti masuk sekolah di plan yang pertama. Kalau kekumpul uangnya lebih banyak lagi, bisa mungkin masuk ke sekolah yang di level ketiga. Terakhir, sesuaikan produk dan jangka waktu. Ya boleh aja sih anak kamu masuk TK tahun depan terus kamu mau taruh di kripto, ya terserah kamu gitu. Tapi kalau tiba-tiba kriptonya anjlok, apakah anak kamu tidak jadi TK, tidak jadi SD? Kan gak mungkin ya. Makanya untuk tujuan-tujuan keuangan sekolah yang jangka pendek, misalnya tinggal 3 tahun lagi masuk SD atau 2 tahun lagi masuk SMP, itu kita taruhnya di tempat yang risikonya rendah aja, kayak reksadana pasar uang atau tabungan berjangka juga sebenarnya gak apa-apa sih kalau jangkanya pendek banget. Nah untuk yang jangka panjang kayak kuliah S2 mungkin ya panjang banget gitu, anaknya masih bayi. Nah itu kita bisa taruh di tempat yang risikonya lebih tinggi kayak saham, reksadana saham, P2P lending, atau kalau berani ya kripto juga boleh, asalkan kamu yakin aja sama produk yang kamu pilih bisa mencapai tujuan keuangan saat anaknya mau masuk sekolah. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir anak gagal sekolah karena kita gagal investasi. Jangan sampai kejadian. Segitu aja dari aku. Di video selanjutnya aku akan bahas sebenarnya uang SPP itu idealnya berapa persen sih dari penghasilan. See you di video selanjutnya.